Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 636. Dimana di sini kita sudah melihat pertemuan antara Jongvan dan Xingqiang yang udah bertahun-tahun gak ketemu nih ya. Jadi ini reunian pertama kali Jongvan sama Xingqiang, atau yang nanti kedepannya bakal jadi istri di masa depannya nih. Nah, di sini si Jongvan seperti biasa sebenarnya dia pengen ngerjain si cewek yang satunya tuh guys ya, yang ternyata nyerang dia nih, yang niatnya mau membunuh dia dan menuduh dia sebagai orang yang membunuh teman-temannya, padahal itu adalah kemungkinan sekte lain, bukan dari Jongvan sendiri guys. Kan dia bilang dari sekte iblis. Nah, kemudian ada seseorang yang sengaja menyamar ya sebagai sekte demonik ya kan. Entah itu karena di sini sekte demonik itu banyak ya, bukan hanya satu doang, serta sekte ortodoks dan lain-lain. Jadi menurut gua di sini kemungkinan sekte yang benar-benar membenci Jongvan juga guys. Dia tahu nih kalau Jongvan dan teman-temannya bakal lewat sini. Kemungkinan sih udah direncanakan gitu, ya kan, untuk memakai trik yang dimana nantinya si Jongvan bakal dimusuhin di seluruh murim. Ya, nah gara-gara itu juga dia ketemu nih sama si Xingqiang. Xingqiang inilah, untungnya ada si Xingqiang, kalau enggak si cewek ini bakalan disuruh makan pil nih sama si Jongvan. Sebenarnya Jongvan tuh nggak akan sampai nyiksa dia guys, ya kemungkinan cuman dikasih sebuah pil yang bikin si cewek ini kayak menderita sama anak buahnya ya, yang sejatinya cuman mau melatih lah ya. Kemungkinan kalau si cewek ini mau pun dia bakal makin kuat berkembang. Nah, Jongvan itu kan memberi apapun tuh selalu ada manfaatnya, keuntungannya, meskipun di balik awalnya tuh sedikit kejam. Nah, untungnya muncullah Xingqiang nih. Di sini Xingqiang muncul dan akhirnya si Jongvan pun takut ya, bukan takut sih, mungkin tunduk ya, bukan tunduk juga sih, mungkin kayak segan ya sama cewek ini. Yang kenapa sih dia bisa segan? Nah, kalau kalian yang nggak tahu perjalanan tentang Xingqiang sama Jongvan, bisa kalian baca chapter berapa tuh yang di Art Kekaisaran awal pertemuan dia. Nah, sebenarnya cewek ini dari sekte yang berada di wilayah Kekaisaran guys ya. Nah, si cewek inilah yang nolongin si Jongvan dan teman-temannya saat itu berakhir lah. Intinya dia itu gara-gara nolongin Jongvan harus berakhir mengabdi kepada sekte yang ada di luar Kekaisaran. Itu persyaratan yang gue nggak tahu juga, agak lupa si Jongvan ini dikasih apa sama si Xingqiang ini, obat apa pokoknya waktu itu biar temannya si Jongvan ini bisa sembuh guys, karena waktu itu masih kayak pertarungan antar Kekaisaran ya berakhirlah. Nah, setelah itu si Jongvan tuh datang ke sektenya si Xingqiang ini. Sebenarnya niatnya mau ngambil barang berharga yang ada di sekte tersebut. Nah, dia nggak sengaja ngedenger kalau ternyata Xingqiang ini harus kayak ngorbanin diri dia sendiri keluar dari sekte tersebut untuk ke sekte yang di luar Kekaisaran. Nah, sini Jongvan, karena Jongvan akhirnya tahu pengorbanan si Xingqiang ini, dia pun mengiyakan persyaratan untuk masuk ke sekte demonik. Nah, yang sebenarnya juga dia misinya bukan hanya untuk, sebenarnya sih kalau nggak disuruh sama ketua sekte dia bakalan datang ke sekte lain ya, kayak mau masuk ke sekte Xingqiang atau mau nyelamatin Xingqiang lah ya. Mungkin awalnya cuman hanya tanda mungkin buat balas ya, gara-gara untuk buat balas budi, gara-gara si Xingqiang ini udah nolongin Jongvan juga. Nah, dia tahu juga si Jongvan kalau Xingqiang inilah yang benar-benar selalu nyelamati dia. Nah, di sini nih pertemuan kesekian kalinya ya setelah bertahun-tahun yang bakalan di sini. Nah, di sini juga awalan nanti si Jongvan hampir atau emang bakal ngebunuh si Xingqiang, mungkin tanpa sengaja ya, di pertarungan gathering gitu. Gue juga lupa. Pokoknya ini gue dengar dari spoiler teman-teman ya yang udah baca novelnya, sedangkan gue nggak sama sekali karena gue nggak suka. Jadi si Jongvannya nanti tuh karena dia punya dua mata dewa ya, mata ilahi satu sama mata dewa. Nah, dua matanya ini bakalan ditutup. Kalau kalian melihat banyak banget karakter atau gambaran dia yang ditutup matanya, kedua matanya ya, di media sosial banyak tuh, apalagi di TikTok. Nah, itu gara-garanya penyebabnya bukan
keinginan Jovan guys. Jadi dia nggak sengaja matanya itu entah ngebunuh si Cinceng ya, entah itu bikin terluka. Kayaknya di pertarungan arena deh. Mungkin si Jovan ini kayak ngamuk ya. Si Jovan ngamuk dan berakhir si Cinceng lah yang kena kekuatan matanya tersebut. Nah, ditutuplah mungkin gara-gara rasa bersalahnya ngebuat si Jovan menutup matanya. Nah, kalau kalian lihat di sini nanti pokoknya matanya itu ditutup. Rambutnya putih sampai mungkin dibuka sampai benar-benar Cinceng itu bisa hidup balik lagi. Nah, tapi nanti kalau nggak salah si Cinceng ini bakalan rekarnasi di dunia atas guys. Jadi nggak mungkin di dunia bawah lagi gitu. Nah, berarti di sini di art ini tuh ini masih di dunia bawah. Jadi ada dunia atas, dunia dewa dan lain-lain tuh. Bakalan seru nih di sini nih. Gue juga lupa sih. Banyak tuh teman-temannya juga di chapter kemarin tuh gak ada beberapa karakter baru yang muncul yang nantinya bakalan jadi lawan si Jovan. Yang lainnya juga bakalan jadi temannya Jovan guys, ya kan? Ada yang jadi lawannya dan juga ada yang jadi temannya. Karena niatnya emang di sini Jovan untuk mempersatukan seluruh sekte yang ada di kekaisaran dan di luar kekaisaran buat di bawah kekuasaan dari klan Law. Nah, tapi tetap pemimpin atau mungkin bisa disebut raja tanpa mahkotanya itu tetap Jovan guys, dibalik bayangannya. Nah, si Jovan ini tuh sebenarnya nggak mau jadi ketua, jadi diserahin lah ke pemimpin klan Law. Kalau kalian nanti ada tuh karakter-karakter bakal muncul deh, ya meskipun kedepannya nggak akan terlalu disorot banget gitu, karena kan setelah ini nah Jovan bakalan mencari cara lah ya untuk menyelamatkan Cinceng atau menghidupkan kembali ya. Gue nggak tahu mati apa nggak, kayaknya sih mati ya, karena sampai si Jovan nutup matanya ya, dua mata dewanya itu nggak digunain lagi kayaknya sama Jovan, mungkin karena rasa bersalahnya itu guys. Ini bakalan seru. Dan kemarin di chapter yang sebelumnya itu juga pertemuannya sangat seru ya, gimana anak buahnya Jovan atau murid-murid Jovan ngeliat Jovan tunduk gitu, yang biasanya Jovan licik ya kan, agak sedikit kejam sama murid-muridnya dan seluruh orang-orang yang dia temuin. Pas Cinceng datang tuh dia kayak digoda gitu, nggak berkutik lah sama si Cinceng ini ya, dituduh-tuduh. Ini bakalan seru ke depannya. Jadi mungkin cukup sampai sini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website ya, entah itu ilustrasi, Illustrator ya kan, UX UI, desain grafis, bisa langsung cek di playlist YouTube gue aja. Di situ udah ada semua cara-caranya mulai dari nol ya. Dan juga di situ gue juga ngajarin gimana caranya bisa menghasilkan uang dari karya-karya kalian yang kalian buat nih, yang nantinya bisa dijual di microstock, Shutterstock atau Freepik ya. Banyak sih microstock atau marketplace lah yang di luar negeri. Jadi kalian juga bisa DM gue untuk request atau tanya-tanya diskusi. Pokoknya terima kasih udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.